Ngeri. 5 tipe orang yang tidurnya ditemani jin. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di nama kanal Anda. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mengerikan dan mungkin terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin pada diri kita sendiri. Pernahkah kalian merasa ada yang mengawasi saat kalian tidur? Atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di kamar kalian? Hati-hati. Bisa jadi, ada makhluk dari dimensi lain yang sedang menemani tidur kalian. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 jenis orang yang tanpa disadari tidurnya ditemani oleh jin. Ini bukan sekadar mitos, melainkan berkaitan dengan energi dan aura mistis yang mereka miliki. Sebelum kita mulai, saya minta dukungannya untuk like video ini, komen di bawah jika kalian punya pengalaman serupa, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Satu orang dengan indera keenam, mata batin, yang terbuka. Halo, teman-teman semua. Kembali lagi di nama kanal Anda. Hari ini, kita akan mengupas tuntas sebuah fenomena yang sangat menarik dan juga mengerikan. Mengapa orang-orang dengan indera keenam atau mata batin seringkali tidur ditemani oleh jin? Ini bukan sekadar cerita horor, tapi sebuah realitas yang dialami banyak individu sensitif. Indera keenam, atau yang sering disebut mata batin, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Ia adalah karunia atau bahkan kutukan, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Orang yang memiliki indera keenam memiliki kepekaan spiritual yang jauh melampaui orang biasa. Mereka tidak hanya melihat dunia fisik, tetapi juga merasakan kehadiran dunia non-fisik, termasuk makhluk halus seperti jin. Kepekaan ini seperti sebuah antena yang selalu menyala, menangkap sinyal dari dimensi lain. Saat seseorang memiliki mata batin yang terbuka, auranya akan memancarkan energi yang berbeda. Energi ini sangat kuat dan menarik perhatian para jin. Bagi jin, energi ini seperti sebuah mercusuar yang bersinar terang di tengah kegelapan, mengundang mereka untuk mendekat. Jin-jin ini datang dengan berbagai motif. Ada yang hanya sekadar ingin tahu, ada yang ingin mengganggu, dan ada pula yang tertarik untuk menjalin hubungan, baik itu sebagai hodam pendamping atau bahkan sebagai jin korin yang ikut menempel pada orang tersebut. Masalahnya, saat seseorang dengan indera keenam tidur, kesadaran fisik mereka menurun drastis, tetapi kesadaran spiritual mereka tetap aktif. Ini membuat mereka sangat rentan. Saat itulah, jin-jin yang mengelilingi mereka dapat lebih leluasa berinteraksi. Mereka bisa muncul dalam mimpi, memberikan petunjuk atau bahkan teror, atau sekadar berdiam diri di sudut kamar, mengawasi setiap gerak-gerik. Banyak orang dengan mata batin yang sering terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak nyaman, merasa ada yang mengawasi, atau mendengar bisikan-bisikan aneh. Ini adalah tanda-tanda kehadiran mereka. Fenomena ini juga berkaitan dengan energi psikis yang dimiliki orang tersebut. Semakin kuat energi psikis seseorang, semakin besar pula daya tariknya bagi makhluk halus. Seringkali, orang-orang ini tidak bisa mematikan antena mereka, bahkan saat mereka ingin istirahat. Hal ini membuat tidur mereka tidak pernah benar-benar nyenyak. Mereka terus-menerus dalam kondisi setengah sadar, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Sebagai penutup, jika kalian merasa memiliki kepekaan seperti ini, sangat penting untuk menjaga kebersihan spiritual. Berdoa sebelum tidur, membaca ayat-ayat suci, dan menjaga pikiran tetap positif bisa membantu melindungi diri dari jin-jin yang tidak diinginkan. 2 orang yang sering melamun dan pikiran kosong. Selamat datang kembali di nama kanal Anda. Kali ini, kita akan membahas tipe orang kedua yang tidurnya sering ditemani jin, yaitu mereka yang suka melamun dan membiarkan pikiran kosong. Mungkin terdengar sepele, tapi kebiasaan ini memiliki dampak spiritual yang sangat serius. Saat kita melamun, pikiran kita berkelana jauh dari realitas. Kita seringkali memasuki dunia imajinasi, atau bahkan membiarkan pikiran kita benar-benar kosong. Dalam kondisi ini, kesadaran kita tidak sepenuhnya terpusat pada raga. Jiwa kita seolah-olah sedikit terlepas dari tubuh, menciptakan sebuah celah atau ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk halus. Para jin, terutama yang memiliki niat jahat, sangat menyukai kondisi ini.
Mereka melihatnya sebagai sebuah celah energi yang terbuka. Jin dapat dengan mudah masuk dan menempel pada aura seseorang yang pikirannya kosong. Ibarat sebuah rumah yang pintunya dibiarkan terbuka, jin dapat masuk dan keluar sesuka hati. Mereka bisa mengganggu, menimbulkan bisikan-bisikan negatif, atau bahkan mencoba mengendalikan pikiran. Kebiasaan melamun yang berlebihan ini seringkali berlanjut hingga saat tidur. Jika seseorang terbiasa tidur dalam keadaan pikiran yang melamun atau tidak terfokus, kondisi ini menjadi undangan yang lebih kuat bagi jin. Saat kita tidur, alam bawah sadar kita menjadi sangat aktif, dan batasan antara dunia fisik dan gaib menjadi sangat tipis. Jin dapat dengan leluasa berinteraksi dalam mimpi, bahkan memanipulasi mimpi menjadi mimpi buruk yang berulang. Beberapa ciri dari orang yang tidurnya ditemani jin karena kebiasaan melamun adalah sering mengalami sleep paralisis, ketindihan, atau merasa ada bayangan hitam yang mengawasi saat tidur. Mereka juga bisa merasa lelah secara fisik meskipun sudah tidur cukup lama, karena energi mereka terus-menerus dihisap oleh jin yang menempel. Fenomena ini tidak hanya tentang jin, tetapi juga tentang energi pribadi kita. Pikiran yang terisi dengan hal-hal positif akan menciptakan perisai energi yang kuat. Sebaliknya, pikiran yang kosong atau melamun akan melemahkan perisai ini. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga pikiran kita agar tetap fokus dan positif, terutama sebelum tidur. Maka, pesan moral dari pembahasan ini adalah, berhentilah melamun yang tidak bermanfaat dan isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Karena pikiran kita adalah perisai terkuat yang kita miliki. 3 orang dengan kekuatan spiritual atau keturunan. Halo kembali, teman-teman pecinta mistis di kanal, nama kanal Anda. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang siapa saja yang tidurnya bisa ditemani jin. Kali ini, kita akan membahas tipe ketiga, orang yang memiliki kekuatan spiritual atau keturunan sakti. Bagi sebagian orang, memiliki garis keturunan dengan kemampuan spiritual atau bahkan menguasai ilmu kebatinan tertentu adalah hal yang lumrah. Namun, tahukah kalian, kekuatan ini, baik yang didapat dari warisan leluhur maupun yang dipelajari, memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Energi inilah yang menjadi daya tarik utama bagi banyak makhluk halus, termasuk jin. Jin, sebagai entitas yang hidup di alam berbeda, memiliki kepekaan terhadap energi. Energi spiritual yang kuat pada seseorang bagaikan sebuah magnet bagi mereka. Ada 2 kemungkinan utama mengapa jin mendekati orang-orang ini. Ketertarikan positif, perlindungan beberapa jin, terutama yang memiliki niat baik atau memang ditugaskan oleh alam semesta, bisa jadi mendekat untuk memberikan perlindungan. Mereka mungkin menjadi semacam hodam pendamping, yang menjaga pemiliknya dari energi negatif atau gangguan makhluk halus lainnya. Dalam kasus ini, kehadiran mereka saat tidur mungkin tidak terasa mengancam, bahkan bisa memberikan rasa aman tertentu. Namun, tetap saja, ini berarti ada kehadiran non-fisik di dekat kita. Ketertarikan negatif, gangguan di sisi lain, jin yang memiliki niat buruk juga akan sangat tertarik. Mereka bisa mendekat untuk menguji, mengganggu, atau bahkan mencoba menguasai. Energi spiritual yang kuat bisa menjadi tantangan bagi mereka, sehingga mereka ingin mencoba menaklukkannya. Gangguan ini bisa bervariasi, mulai dari mimpi buruk, perasaan tidak nyaman, hingga hal-hal yang lebih menyeramkan yang terjadi saat mereka terbangun atau tertidur. Jin-jin ini mungkin berusaha menyerap energi spiritual pemiliknya, atau bahkan menjadikannya budak. Penting untuk dipahami bahwa kekuatan spiritual itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Justru, ia adalah amanah. Namun, bagaimana kita mengelola energi tersebut, dan bagaimana kita berinteraksi dengan alam gaib adalah kuncinya. Orang yang memiliki kekuatan ini perlu belajar mengendalikan energinya dan memahami batasannya. Tanpa pengendalian yang baik, mereka bisa tanpa sadar membuka pintu bagi jin yang tidak diinginkan untuk mendekat, terutama di saat paling rentan, yaitu saat tidur. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual harus terus memperkuat benteng spiritual diri, selalu berada dalam keadaan suci, dan memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. 4 orang dengan aura negatif kuat dan sering emosi. Baiklah, teman-teman yang setia menonton kanal, nama kanal Anda. Kita sudah membahas 3 tipe pertama. Sekarang, mari kita masuk ke tipe keempat yang juga sangat rentan ditemani jin saat tidur.
orang yang memiliki aura negatif kuat dan sering diliputi emosi negatif. Aura adalah medan energi yang mengelilingi setiap makhluk hidup. Aura ini dibentuk oleh pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Jika seseorang sering dilanda emosi negatif seperti marah, iri, dengki, benci, atau kesedihan yang mendalam, maka aura mereka akan memancarkan energi yang gelap dan tidak menyenangkan. Nah, jin, terutama yang berenergi rendah dan suka mengganggu, sangat tertarik pada frekuensi energi negatif. Aura yang gelap dan bergejolak seperti ini bagi mereka ibarat makanan atau rumah yang nyaman. Mereka merasa betah berada di dekat orang-orang seperti ini, karena energi negatif yang dipancarkan oleh pemilik aura tersebut memudahkan jin untuk menyerap energi. Jin dapat menyerap energi dari emosi negatif yang dikeluarkan oleh seseorang. Semakin banyak emosi negatif dikeluarkan, semakin banyak energi yang bisa mereka hisap. Ini membuat pemilik aura negatif sering merasa lelah, lesu, dan kehilangan semangat hidup. Memperkuat gangguan. Aura negatif juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi jin untuk melakukan gangguan. Mereka bisa membisikkan pikiran-pikiran jahat, memperkuat rasa marah atau iri, dan membuat orang tersebut semakin terjerumus ke dalam siklus emosi negatif. Menempel lebih mudah. Saat emosi negatif memuncak, kesadaran seseorang menjadi sangat terganggu. Ini menciptakan celah yang lebih besar dalam pelindung spiritual mereka, sehingga jin dapat menempel dan mempengaruhi mereka dengan lebih mudah, termasuk saat mereka tertidur. Bayangkan saja, saat seseorang tidur dalam keadaan masih menyimpan amarah atau kekesalan dari hari itu, tubuh dan jiwanya menjadi lebih terbuka. Jin bisa masuk ke dalam alam mimpi mereka, memanifestasikan ketakutan atau kemarahan tersebut menjadi mimpi buruk yang sangat nyata. Atau lebih parah lagi, jin tersebut bisa menumpang dan berdiam di sekitar mereka sepanjang malam, menguras energi dan membuat tidur tidak nyenyak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengelola emosi kita dengan baik. Belajar untuk memaafkan, melepaskan kemarahan, dan menjaga hati tetap bersih adalah cara paling ampuh untuk menciptakan aura positif yang kuat. Aura positif ini akan menjadi perisai alami yang membuat jin-jin pengganggu enggan mendekat. Jika Anda sering merasa emosi atau marah, cobalah untuk menenangkan diri sebelum tidur. Meditasi ringan atau mendengarkan musik yang menenangkan bisa sangat membantu. 5 orang yang tidur dalam keadaan tidak bersih dan jorok. Selamat datang kembali, teman-teman di nama kanal Anda. Kita telah membahas beberapa tipe orang yang rentan ditemani jin saat tidur karena energi mistis atau kondisi spiritual mereka. Kali ini, kita akan membahas poin kelima yang seringkali diabaikan, namun memiliki dampak yang sangat besar, orang yang tidur dalam keadaan tidak bersih dan jorok. Mungkin terdengar sederhana, namun kebersihan, baik fisik maupun lingkungan, adalah salah satu benteng pertahanan spiritual terpenting yang kita miliki. Makhluk halus, termasuk jin, sangat tertarik pada tempat-tempat yang kotor, kumuh, dan berantakan. Mereka melihat tempat seperti ini sebagai sarang yang nyaman untuk berdiam diri, berkembang biak, dan bahkan melakukan aktivitas mereka. Bayangkan sebuah rumah yang dipenuhi sampah, debu, bau tidak sedap, dan segala macam kotoran. Apakah Anda akan merasa nyaman tinggal di sana? Tentu tidak. Begitu pula dengan makhluk halus. Mereka memiliki preferensi tersendiri, dan kebersihan adalah salah satu faktor utama yang menentukan. Bagi jin, orang yang tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungannya adalah target yang empuk. Ini bukan sekadar soal estetika, tetapi lebih kepada energi yang terpancar. Kebersihan memancarkan energi positif, keteraturan, dan kedamaian. Sebaliknya, kekotoran memancarkan energi negatif, kekacauan, dan ketidaknyamanan. Jin-jin yang memiliki sifat negatif atau suka mengganggu akan merasa sangat betah berada di dekat orang yang memancarkan energi semacam ini. Bagaimana kondisi tidak bersih yang dimaksud di sini? Ini mencakup beberapa aspek. Kebersihan diri yang buruk, tidur dalam keadaan badan belum mandi setelah seharian beraktivitas, pakaian yang belum diganti, atau bahkan tidur dalam kondisi perut yang masih penuh sisa makanan tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Bau badan yang tidak sedap juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi jin. Lingkungan tidur yang kotor, kamar tidur yang berantakan, debu yang menumpuk, spray dan selimut yang jarang dicuci, sampah yang berserakan di sudut kamar, atau kamar mandi yang kotor dan berbau.
Semua ini menciptakan medan energi yang sangat disukai jin. Tidak menjaga kesucian. Selain kebersihan fisik, ada juga aspek menjaga kesucian sebelum tidur. Misalnya, tidak berdoa, tidak membaca ayat-ayat suci, atau bahkan melakukan perbuatan maksiat sebelum tidur. Ini semua membuka pintu bagi jin untuk masuk. Tempat tidur yang terkontaminasi. Jika seseorang sering tidur dalam keadaan marah, stres, atau dalam emosi negatif lainnya, energi negatif tersebut akan menempel pada tempat tidurnya. Jin akan tertarik pada sisa-sisa energi negatif ini. Mengapa jin begitu tertarik pada kekotoran? Beberapa pandangan spiritual menyebutkan bahwa jin memang memiliki selera yang berbeda dengan manusia. Mereka tidak terganggu oleh bau yang menyengat atau kondisi yang tidak higienis. Bahkan, kondisi seperti itulah yang membuat mereka merasa aman dan terlindungi. Mereka bisa bersembunyi di balik tumpukan barang, di bawah kasur yang kotor, atau di sudut ruangan yang gelap dan berdebu. Ketika seseorang tidur dalam kondisi seperti ini, mereka menjadi sangat rentan terhadap gangguan. Jin bisa dengan mudah masuk ke dalam mimpi mereka, menimbulkan rasa takut, cemas, atau bahkan manifestasi fisik seperti rasa sesak napas atau ketindihan. Gangguan ini bisa terjadi karena jin tersebut merasa memiliki hak atas tempat yang kotor tersebut, atau sekadar ingin mengganggu orang yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan tidur adalah langkah sederhana namun krusial untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang kesehatan spiritual. Kebersihan menciptakan aura positif yang membuat jin enggan mendekat. Tips praktis untuk mencegah gangguan jin melalui kebersihan. Mandilah sebelum tidur. Ini adalah cara paling mudah untuk membersihkan diri dari kotoran fisik dan energi negatif seharian. Ganti pakaian tidur. Gunakan pakaian yang bersih dan nyaman untuk tidur. Rapikan kamar tidur. Pastikan kamar tidur bersih dari debu, sampah, dan barang-barang yang berantakan. Cuci spray dan selimut secara rutin. Buang sampah. Jangan biarkan sampah menumpuk di dalam kamar tidur. Baca doa sebelum tidur. Memohon perlindungan kepada Tuhan adalah benteng terkuat. Jaga kebersihan kamar mandi. Jika kamar mandi menyatu dengan kamar tidur, pastikan kebersihannya terjaga agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman untuk diri sendiri, tetapi juga membangun perisai spiritual yang kuat. Hal ini akan membuat jin dan makhluk halus lainnya berpikir dua kali sebelum mencoba mengganggu tidur nyenyak Anda. Semoga penjelasan mendalam ini memberikan pencerahan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar Anda ya. Mari kita sambut malam dengan hati yang bersih dan lingkungan yang terjaga. Sampai jumpa di video selanjutnya.